일어나! 아이고 우리 딸. 아유 학교에서 보니까 그냥 더 반갑네. 쟤는 뭐 하는 거야 지금? Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur cerita Angry Mom part kedua nih men. Buat yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya men, permen. Pokoknya makasih banyak deh buat penonton setia Storynema, khususnya yang udah berlangganan. Karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Uhui. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 당신이 우리 인형이 죽였잖아! 왜 죽였어! 등을 밀어가도! Oke, karena ulah tak terduga Ahran, Kang Ja pun segera nenangin anak gadisnya yang habis kabur dari rumah sakit itu. Dan karena Pak No ngasih tahu pesan terakhir Jin Yi yang berisi alasan dia sampai mengakhiri hidupnya gara-gara Bokdong yang terus ngebully, seketika Ahran jadi makin shock tuh men. Lalu kita pun dibawa flashback di saat Pak Do sama Dongcil ngabisin Jin Yi men. Setelah menghabisi Jin Yi dengan sangat rapi, Pak Do yang masih gak tenang diskusi sama Dongcil. Dan faktanya, bayi yang dikandung Jin Yi itu emang hasil dari Pak Do men. Karena itu, mereka berencana menyuap semua media agar kasus ini gak kebongkar. Kembali ke masa kini, ternyata Bokdong akhirnya disidang atas tuduhan penyebab insiden Jin Yi dan bener-bener cuma dihukum 2 tahun plus 80 jam kerja sosial sesuai perhitungan Dongcil sebelumnya. Tentu aja, keluarga korban beserta pihak-pihak tertentu pun ngerasa nggak terima atas keputusan hakim itu. Di sisi lain, Kang Ja, Pak No, dan Pak Do lagi nganter Ahran balik ke rumah sakit. Di sana, Ahran terlihat makin depresi tuh atas meninggalnya Jin Yi. Bahkan kata dokter, Ahran bakal amnesia sementara karena shock berat yang dia alami itu. Sampai gak lama, Ahran tiba-tiba nunjukin gejala-gejala kena mental dengan menuduh setiap orang yang dia lihat sebagai pelaku yang udah ngilangin nyawa Jin Yi men. Dan karena gak bisa dikendaliin, akhirnya Kang Ja mencoba buat ngamanin Ahran. Di saat itulah Ahran akhirnya mengetahui kalau Kang Ja, ibunya, pergi ke sekolah dan menyamar sebagai siswi baru demi ngelindungin dia. 엄마가 어떻게 고삐리 방울이는 또 뭐고 아무튼 다 끝났어. Singkat cerita, Ahran udah boleh pulang nih. Dia disambut oleh Kang Ja, ayah tiri sekaligus nenek tirinya. Dalam momen itu, ayah tiri Ahran ngasih kabar bahagia kalau dia dipromosikan sebagai general manager dalam sebuah proyek. Lalu tiba-tiba dia ditelepon bosnya yang gak lain dan gak bukan adalah Dongcil men. Ternyata hal itu adalah salah satu rencana dari Pak Do demi bisa mengawasi Ahran agar gak ngebocorin hal-hal yang dia ketahui maupun Jin Yi. Hingga di keesokan harinya saat berangkat sekolah, Ahran disamperin tuh sama Sangte yang udah sejak lama naksir dia. Tapi Ahran masih aja tetap ngejutekin Sangte lalu cabut dengan diikuti Kang Ja. Nah, pas masuk kelas dan ngebuka loker, Ahran seketika sedih begitu ngelihat gambar dan tulisan hinaan yang nuduh dia sebagai penyebab Jin Yi meninggoy men. Tentu aja, Ahran yang naik pitam pun menuduh Sangte lah yang udah nyuruh seseorang untuk ngelakuin itu. Alhasil, Kang Ja pun dengan sigap langsung menyeret Sangte untuk memberi sentuhan hangat. Karena kejadian tadi, Kang Ja lagi-lagi maksa anak gadisnya itu agar mau pindah sekolah. Soalnya Kang Ja nggak bisa tenang setelah mengetahui apa yang dialami Ahran di sekolah. Namun Ahran masih aja kekeh nggak mau pindah. Sampai tiba-tiba, 아이고 우리 딸. 아유 학교에서 보니까 그냥 더 반갑네. 쟤는 뭐 하는 거야 지금? 들어가. 네 아빠. 나중에 집에서 봐 알아나?
Akhirnya Kang Jae jadi tahu kalau suaminya saat ini jadi bawahan Dongcil dan bakal sering ke sekolah untuk ngerjain proyek pembangunan sekolah. Gak lama ayah Aran nemuin Pak Do selaku ketua perancangan pembangunan sekolah. Di sana Pak Do bilang ke ayah Aran kalau dia akan memperhatikan Aran lebih dari murid lain agar ayah Aran gak melakukan hal yang di luar kontrak kerja. Padahal alasan sebenarnya adalah karena Pak Do takut kalau Aran sampai membongkar rahasianya. Di sisi lain, si emak-emak barber ternyata berniat bolos sekolah demi nemuin Gongju nih men. Begitu nyampe lokasi, Kang Jae nyeritain kalau suaminya saat ini lagi kerja jadi anak buahnya Dongcil dalam proyek pembangunan sekolah. Kang Jae curiga aja kok suaminya tiba-tiba diangkat sebagai general manager dalam proyek itu. Dari rapat dua wanita barbar itu tercapailah sebuah kesimpulan sementara di mana Dongcil adalah dalang dari insiden Jinyi dengan Bokdong sebagai eksekutornya. Nah, tepat di saat Kang Jae mau pulang, tiba-tiba Pak No datang buat ngaduin kelakuan buruk Kang Jae di sekolah ke Gongju men. Karena sesuai biodata palsu Kang Jae, Gongju adalah ibunya. Dan begitu kelar ngaduin semua kelakuan Kang Jae di sekolah, Pak No nyaranin Gongju agar mindahin Kang Jae ke tempat tinggal yang layak, gak di diskotik kayak gini. Karena menurutnya, lingkungan tempat tinggal juga akan mempengaruhi sikap Kang Jae. Nggak denger itu, Gongju pun pura-pura nangis dan... 왜 울어? 나 이렇게 살고 싶었던 게 아니다. 한 방에 조사불지 말입니다, 누님. 조사불입니다. Keesokan harinya di sekolah, Kang Jae sempat dapat informasi dari Junghee dan gengnya tentang grup chat sekolah men. Di mana semua murid diwajibkan gabung dalam grup chat itu sama Sang Tae. Nah, karena nggak ada yang berani nyinggung Sang Tae selaku anak pemilik yayasan, semua murid pun mau nggak mau jadi gabung. Gak terkecuali Junghee dan gengnya. Dan menariknya, mereka juga ngasih tahu kalau sempat ada pembicaraan tentang rumor kedekatan Jinji dengan Pak Do men. Karena hal inilah, Kang Jae mulai berpikir, apa jangan-jangan pelaku yang udah ngabisin dan ngebuntingin Jinji beneran Pak Do. Soalnya dia juga masih kepikiran sama perkataan Aran yang nuduh Pak Do sebagai pelakunya kapan hari. Pas udah di rumah, Kang Jae nanya ke suaminya tentang siapa aja sih bosnya. Dan terkonfirmasilah bahwa di atas Dongcil emang masih ada atasan lagi yang tak lain adalah Pak Do. Di situ dia sedikit muji-muji Pak Do karena dia ngerasa kalau Pak Do adalah guru yang baik karena perhatian gitu ke Aran. Hingga di keesokan harinya, pas Kang Jae sama Aran berangkat sekolah bareng, mereka disamperin Pak Do yang berniat ngajak Aran ngobrol empat mata tuh di perpus. Di sana, Pak Do ingin mengkonfirmasi soal ingatan Aran, khususnya tentang Jinyi dan insiden yang menimpanya. Dan begitu ngedengar jawaban Aran yang terkesan masih hilang ingatan, Pak Do pun sedikit lega. Tapi dia masih mancing-mancing gitu ke Aran soal ruangan rahasia. Nah, karena ngelihat Aran berjalan menjauhi rak pintu rahasia itu, dia pun berpikir kalau Aran masih nggak tahu tentang hal itu. Namun siapa sangka Aran justru menemukan gantungan HP punya Jinyi yang kembaran gitu sama punya dia. Alhasil, firasat tentang ruangan rahasia pun mulai memenuhi pikirannya. Di sisi lain, Kang Jae yang lagi meeting sama Gongju sedikit menduga kalau hal ini mungkin aja ada hubungannya sama sekretaris Jo. Gongju pun akhirnya inget kalau dulu sekretaris Jo lah yang udah cepu ke Dongcil soal hubungan Kang Jae sama Beom. Dan parahnya lagi, sekretaris Jo juga bersaksi di pengadilan kalau hilangnya nyawa Beom emang dilakukan Kang Jae dengan tanpa sengaja. Padahal faktanya, Dongcil lah yang udah ngabisin adiknya sendiri karena nggak sengaja. Walau udah dapat informasi kayak gitu dari Gongju, Kang Jae masih aja belum mau percaya men kalau sekretaris Jo adalah orang yang cepu dan bermuka dua. Kang Jae pun akhirnya mutusin pergi ngejemput Aran di sekolah. Tapi begitu udah sampai sekolah, Kang Jae nggak bisa nemuin Aran, bahkan teleponnya juga nggak diangkat. Dan menariknya, Aran ternyata lagi ngumpet di perpus dengan niat pengen nemuin ruangan rahasia itu dengan mata kepalanya sendiri men. Sementara Kang Jae yang panik berusaha mencari Aran kesana kemari sampai akhirnya dapet chat dari Aran yang ngasih tahu kalau dia lagi di perpus. 언니, 단톡방에 수배 봤는데요. Sedangkan di waktu yang sama, Pak Do dan sekretaris Jo juga udah nyampe sekolah dan berniat mau masuk ruang rahasia untuk melancarkan aksi mereka. Untung aja Aran masih sempat ngumpet pas mereka masuk. Ngintip deh tuh dari tempat persembunyian. Sampai tiba-tiba
pertemuan itu, Sekretaris Jo dan Kang Ja seketika membeku dan saling tatap, men. Beruntung, pas Pak Do nyamperin mereka, Pak No tiba-tiba muncul karena lagi nyariin Ahran dan membuat perhatian Pak Do teralihkan. Dalam kesempatan itu, Ahran dan Kang Ja akhirnya bisa pergi karena Sekretaris Jo juga ngebantu ngalihin perhatian juga. Nah, di perjalanan pulang, Kang Ja ngomel-ngomel tuh ke anak gadisnya karena dia tahu alasan Ahran gak mau pindah sekolah dan ngelakuin hal itu. Maka dari itu, Kang Ja ngelarang Ahran menyelidiki Pak Do biar dia aja yang ngegantiin Ahran. Dia gak mau aja kalau Ahran sampai mengalami hal yang sama seperti yang menimpa Jin Yi. Sementara di ruangan rahasia, Pak Do dan Sekretaris Jo terlihat sudah siap akan melakukan pencucian uang dalam waktu dekat, men. Pak Do dan Sekretaris Jo juga telah sepakat untuk mengkhianati dan menghancurkan Ketua Hong begitu pencucian uang udah kelar. Di sisi lain, Kang Ja mendatangi Gong Ju dan ngasih tahu perihal kejadian tadi. Dia berniat meminta bantuan Gong Ju untuk mencari nomor HP Sekretaris Jo karena Ahran sampai detik ini masih percaya kalau Pak Do lah yang ngehabisin nyawa Jin Yi. 점점 더 뭔가 찜찜해. Besoknya, duo emak dan anak ini berangkat sekolah sambil diiringi obrolan tipis-tipis soal rencana mereka nih ceritanya. Lah kok tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Bokdong yang udah bebas dan mulai masuk sekolah, men. Alhasil, Kang Ja pun langsung ngajak Bokdong ke suatu tempat untuk ngobrolin sesuatu gitu. Nah, ternyata Kang Ja cuma nyuruh Bokdong buat minta maaf ke Ahran. Tapi karena Bokdong nolak, Kang Ja jadi pengen gebukin nih bocah. Lah kok Sangti tiba-tiba nongol, men. Cuman bukannya misahin, dia malah memperkeruh suasana dengan ngefitnah kalau Bokdong lah yang udah ngebuntingin Jin Yi. Walaupun geram, Bokdong masih bisa nahan emosinya karena masih dalam masa bebas bersyarat. Tapi karena Sangti terus-terusan nyolot, alhasil pergedebukan pun tak terhindari. Singkat cerita, karena kejadian tadi, Wakasek nganter Sangti ke rumah sakit untuk dirawat, sedangkan Pak Do ngebawa Bokdong pergi dengan alasan mau ngasih pelajaran secara pribadi. Namun faktanya, alih-alih ngasih pelajaran, Pak Do malah ngingetin Bokdong agar terus ngawasin Ahran dan mastiin ingatannya nggak balik, bukannya malah bikin masalah di sekolah. Sepulang sekolah, Kang Ja nyamperin Gong Ju lagi buat nyeritain semua yang terjadi di sekolah tadi. Sampai nggak lama, anak buah Gong Ju datang nganterin Sekretaris Jo. Tanpa berlama-lama, Kang Ja langsung ngasih tahu alasan dia sekolah lagi sejujur-jujurnya tuh ke Sekretaris Jo. Di sini, Kang Ja mencoba percaya sama Sekretaris Jo kalau dia udah bukan tukang cepu lagi karena pas di perpus dia udah ngebantu Kang Ja. Kang Ja juga sempat nanyain kedekatan Sekretaris Jo sama Pak Do, men. Tapi Sekretaris Jo ngejawab kalau dia nggak begitu kenal karena kebetulan aja mereka kerja di yayasan yang sama. Menariknya nih, men, Sekretaris Jo ternyata punya hutang budi ke Kang Ja karena dia dulu sempat ditolong Kang Ja. Dan di saat mau pergi, Kang Ja bilang ke Sekretaris Jo agar percaya sama dia dan mau ngebantu untuk melindungi Ahran. Karena berkat Sekretaris Jo dulu, dia bisa menyadari banyak hal dan mampu berpikir menjadi dewasa. Ngedengar kata-kata Kang Ja yang sangat menyentuh hati, Sekretaris Jo seketika menangis, men. 내 딸 지켜야 돼요. Keesokan harinya, Wakasek memarahi semua guru atas kerusuhan yang menyebabkan Sangte sampai terluka, men. Karena itu, dia memerintahkan Pak No sebagai wali kelas untuk memanggil orang tua Bokdong sama Kang Ja agar besok datang ke sekolah. Di sisi lain, Ahran masih mencari tahu tentang ruang rahasia di perpustakaan. Namun siapa sangka, Bokdong muncul dan langsung ngingetin dia baik-baik agar gak ikut campur dan ngelupain soal insiden Jin Yi. Bahkan dia juga bilang kalau dialah yang udah ngehabisin Jin Yi karena ulah Ahran sendiri yang terlalu ingin tahu dan ikut campur. Gak diduga, men, Ahran justru ngasih tahu apa yang pernah dibilang Jin Yi, di mana Bokdong sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi karena diperintah oleh seseorang yang lebih berkuasa, jadi mau gak mau harus nurut. Sementara di tempat lain, Gong Ju mengutarakan rasa kekurang percayaannya atas Sekretaris Jo ke Kang Ja nih, men. Karena aneh aja, masa sama direkturnya sendiri gak ngerasa deket. Dia juga yakin kalau Sekretaris Jo pasti menyembunyikan sesuatu. Karena itu, dia yang sebelumnya udah memerintahkan anak buahnya untuk menyeret paksa Sekretaris Jo, kini ngasih waktu berdua untuk Kang Ja dan Sekretaris Jo buat ngobrol empat mata.
Tanpa menunda lagi, Kang Jae langsung ngasih tahu kalau Pak Do udah ngabisin seorang siswi padahal sempat menjalin hubungan sama tuh siswi. Lah kok sekretaris Jo malah ngebela Pak Do, men? Dia bilang kalau selera Pak Do tinggi kalau urusan cewek. Dia juga berani mastiin kalau siswi itu emang bener-bener ngilangin nyawanya sendiri karena dialah yang dapat tugas buat ngurus laporan tentang masalah itu. Hingga di keesokan harinya, Dongcil datang ke kantor sekolah sebagai walinya Bokdong, sementara Kang Ja sama Bokdong disuruh nulis surat permohonan maaf sama Pak No. Nah, pas Pak No pergi ke kantor buat nemuin Dongcil, bukannya nulis surat permohonan maaf, Kang Ja malah langsung menginterogasi Bokdong tentang insiden Jinyi sekaligus bayi yang ada dalam kandungannya. Menariknya, kali ini Bokdong ngejawab kalau bukan dia pelakunya dan bayi yang dikandung Jinyi juga bukan anaknya. Karena excited, Kang Ja pun bertanya sambil memegang tangan Bokdong hingga membuat Bokdong gugup dan gak terima tangannya dipegang-pegang. Dari sinilah Kang Ja semakin yakin kalau cowok yang gak pernah megang tangan cewek kayak Bokdong gini gak mungkin berani ngebuntingin ataupun ngilangin nyawa Jinyi. Gak lama, Pak No nganter Dongcil agar ngasih nasihat secara langsung gitu ke Bokdong. Dan begitu ngedengar suara Dongcil dari luar, Kang Ja buru-buru ngumpet dong. Dalam tempat persembunyiannya itu, Kang Ja pun akhirnya bisa mendengar semua ancaman Dongcil ke Bokdong sekaligus siapa sosok Pak Do yang sebenarnya, men. 나는 갖다 쓰면 뒤를 봐주는 놈이고 도실장은 아니다. Oke, giliran Gongju nih yang datang ke sekolah sebagai orang tua Kang Ja. Nah, pas udah di ruangan Wakasek, Gongju diancem kalau Kang Ja bisa aja dikeluarin dari sekolah gara-gara kerusuhan kemarin. Gongju sih sempet ngebujuk dan minta maaf ke Wakasek. Tapi begitu Wakasek minta duit transferan 10 juta ke rekeningnya, seketika insiden kecil-kecilan pun terjadi. Malam harinya, Pak Do yang baru pulang, dia dapat paket yang dititipin ke security, man. Ternyata Gongju dan Kang Ja mengikutinya karena ingin mencari bukti kalau Pak Do adalah pelaku yang sebenarnya. Gak pakai lama, sang mama muda pun melancarkan aksinya. Mulai dari masang gaya-gaya centil ala cabe-cabean sampai numpain kopi biar bisa ganti baju dan nginep di rumah Pak Do. Namun di luar dugaan, Pak Do masih aja bersikap baik dan nggak nunjukin tanda-tanda seorang hidung belang pemangsa cabe-cabean. Sampai nggak lama, Pak Do dapat telepon dari Gongju yang nyuruh dia turun ke parkiran sebagai siasat pengulur waktu biar Kang Ja bisa nyari bukti. Dengan kerja keras anak buahnya, Gongju pura-pura kalau banyak kempes dan nggak sengaja numpain barang yang dia beli ke mobil Pak Do. Hingga kemudian percekcokan penuh lawak pun tak terhindari. 저기 차가 이쪽으로 확 엎어지면서 선생님이 고급차를 확 덮어버렸네. 됐고요. 보험 처리해요. 일단 저를 좀 꺼내주셔야 제가 보험 처리를 해드리든 현찰 박치기를 해드리든 뭐. 아이고 참 냉정하네. 안 움직이니까 그렇지 내가. Sedangkan di sisi lain, Kang Ja yang berusaha nyari bukti di rumah Pak Do masih belum berhasil menemukan apa-apa nih, men. Nah, karena penasaran sama paket yang diterima Pak Do, dibuka deh tuh sama Kang Ja. Lah kok Gongju tiba-tiba nelpon ngasih tahu kalau Pak Do udah mulai balik ke rumah. Namun untungnya sebelum Pak Do datang, Kang Ja sempat ngebuka dan ngelihat isi paket itu yang ternyata berisi tes pack punya Jinyi yang menandakan positif hamil, men. Dia juga sempat ngebaca surat yang ditulis Jinyi yang intinya dia nggak akan tinggal diam dan bakal ngebongkar semuanya kalau Pak Do masih tetap ngegangguin dia dan Ahran maupun murid-murid lain di sekolah. Dan untungnya pas Pak Do mau masuk rumah, Pak No datang untuk memberikan sebuah berkas belanja perlengkapan sekolah. Dan dalam kesempatan itulah Kang Ja berhasil keluar dengan aman dan langsung cabut bagai kentut. Setelah itu, Kang Ja ngajak Ahran ngobrol untuk mengkonfirmasi apakah benar Pak Do yang udah bikin Jinyi bunting. Diceritain semua-muanya deh tuh sama Ahran, mulai dari latar belakang Jinyi sama Pak Do, sampai soal Bokdong yang ngebully Jinyi karena perintah dari Pak Do yang emang pengen nyingkirin Jinyi. Dan karena terus-terusan ngebela dan ngebantu Jinyi, dia akhirnya ikut-ikutan terjebak dalam masalah ini. Nah, dari cerita lengkap anak gadisnya itu, Kang Ja kini bener-bener yakin kalau emang dalang dari semua ini adalah Pak Do, men.
Di sisi lain, Pak Do akhirnya membuka paket tersebut dan dia dibuat kaget setelah ngelihat isinya. Karena itu, dia makin panik dan mencoba nyari jalan keluar. Sementara, Kang Ja menemui Gong Ju dan melaporkan semuanya tentang Pak Do yang menghamili Jin Yi dan memperalat Bokdong Men. Karena itu, Kang Ja berniat untuk mengambil barang bukti kemarin sebagai bukti agar Pak Do bisa dilaporin dan dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, Aran dan Kang Ja berangkat sekolah nih ceritanya. Namun lagi-lagi Pak Do menghadang dan ngajak Aran ngobrol berdua. Pas udah berdua, Pak Do nanyain soal hadiah yang dikirim Jin Yi ke dia karena dia berpikir kalau itu adalah ide Aran. Dan karena Aran ngejawab kalau nggak tahu apa-apa, Pak Do pun ngewanti-wanti kalau dia akan selalu mengawasi. Singkat cerita, sepulang sekolah, Kang Ja dan Gong Ju beserta anak buahnya sedang mengatur strategi biar bisa menyelinap masuk ke rumah Pak Do untuk mencari barang bukti. Dan begitu siap, mereka pun memulai aksi lawaknya. CCTV 위에 나는 지 말입니다. Setelah berhasil membuka pintu, Kang Ja pun langsung memulai aksinya dengan mencari barang bukti tersebut. Lah kok Pak Do tiba-tiba datang sama sekretaris Jo, men. Untung aja anak buah Gong Ju berhasil mengalihkan perhatian Pak Do sehingga sekretaris Jo yang masuk duluan. Tentu aja hal itu membuat Kang Ja dan sekretaris Jo saling tatap dan kaget satu sama lain. Gak lama, pas Pak Do masuk, sekretaris Jo lagi-lagi nyelamatin Kang Ja dengan bikin alasan kalau dia gak sengaja ngeberantakin tong sampah karena kesandung gara-gara ngelamun. Dan begitu situasi udah aman, Kang Ja buru-buru cabut dong. Diikutin deh tuh sama sekretaris Jo. Di situ Kang Ja lagi-lagi ngejelasin kalau Pak Do emang beneran udah ngebuntingin siswinya sendiri. Namun karena sekretaris Jo masih aja ngeyel ngebelain Pak Do, Kang Ja pun gak bisa maksa dan cuman bisa ngingetin agar sekretaris Jo lebih hati-hati lagi sama Pak Do. Habis nyampein rasa terima kasihnya karena tadi udah diselamatin, Kang Ja pun akhirnya cabut dari tempat itu. Sementara Gong Ju dan anak buahnya yang sedang mengais sampah akhirnya berhasil nemuin barang bukti itu dan langsung nyariin Kang Ja buat nyerahin barang bukti itu. Hingga di keesokan harinya, Kang Ja, Gong Ju dan anak buahnya melaporkan kasus itu ke Departemen Pendidikan dengan bermodalkan bukti beserta rinciannya, men. Karena itu, tim keamanan dari Departemen Pendidikan pun langsung menjemput Pak Do yang berada di sekolah. Bahkan penangkapan itu juga disaksikan oleh Kang Ja dan Ahran serta murid-murid lainnya. Di sini Kang Ja ngasih tahu Ahran kalau dia udah ngelaporin Pak Do dengan menyerahkan bukti-bukti yang ada dan akan segera dipublikasikan oleh media. Karena itu Kang Ja meminta agar Ahran selalu cerita akan masalah apapun yang sedang dia hadapi. Seketika Ahran pun langsung terharu, men. Singkat cerita, keesokan harinya saat berangkat sekolah, Kang Ja dikejutkan dengan kedatangan Pak Do bersama Ketua Hong dan Sekretaris Jo, men. Ternyata kemarin Pak Do dibawa menemui Menteri Pendidikan yang faktanya Pak Do adalah anak dari hubungan gelap antara Menteri Pendidikan dengan ibu Pak Do. Saat itu, Pak Do hanya diperingatkan agar nggak bikin ulah karena sang ayah berniat akan mencalonkan menjadi presiden. Walau begitu, Pak Do ternyata masih berniat akan membuka aibnya demi menguasai semuanya. Dia ngerasa menang posisi karena menyimpan rahasia terbesar dan kelemahan dari Menteri Pendidikan yang bernama Pak Kang atau ayahnya sendiri, yaitu kado yang dia dapat dari ibunya. Itulah sebabnya Pak Do nggak masuk tahanan tapi malah diangkat jadi direktur kepala yayasan. Tentu aja Kang Ja jadi terheran-heran dan ngerasa kalau ada yang janggal, men. Tanpa berlama-lama, Kang Ja pun mendatangi Departemen Pendidikan untuk mengecek laporannya kemarin. Namun anehnya, petugas malah bilang kalau Kang Ja nggak pernah lapor, men. Bahkan Kang Ja dibikin nggak berkutik setelah petugas nunjukin rekaman CCTV kalau emang nggak ada Kang Ja pada waktu itu. Di sisi lain, Pak Do yang penasaran tentang laporan kemarin mutusin buat nyariin Ahran. Sedangkan di waktu yang sama, Kang Ja berpacu dengan waktu menuju ke sekolah karena dia baru menyadari kalau mungkin aja saat ini Ahran sedang berada di situasi yang membahayakan, men. Sementara Ahran sendiri saat ini sedang di perpustakaan untuk mencari tahu tentang ruang rahasia. Tapi pas mau masuk, dia sangat terkejut ketika Pak Do tiba-tiba nongol, men. Tanpa basa-basi, Pak Do pun langsung mengkonfirmasi soal laporan kemarin karena Pak Do mengira kalau Ahran lah pelakunya.
tanpa ngasih kesempatan untuk berdalih, bahkan sampai memperingatkan Ahran agar membuat keputusan yang bijak dan gak ikut campur lagi masalah Jinyi. Karena kalau enggak, dia bakal ngabisin ibu Ahran. Gak lama, Kang Ja akhirnya ngerasa lega begitu ngeliat keadaan Ahran yang baik-baik aja. Kang Ja pun ngasih tahu tentang Pak Do yang diangkat jadi direktur pemimpin yayasan, sekaligus barang bukti beserta laporannya yang hilang tiba-tiba. Anehnya, Ahran terkesan menghindari topik gitu, men. Tentu aja, sebagai seorang ibu, Kang Ja seketika menyadari pasti Ahran habis diancam tuh sama Pak Do. Karena tanpa dia sadari, mungkin apa yang dia lakukan malah menempatkan Ahran dalam situasi yang makin berbahaya. Di sisi lain, Ketua Hong memperingatkan Sekretaris Chu agar membuat pilihan yang bijak. Karena faktanya, dia telah mendengar langsung dari Menteri Pendidikan kalau Sekretaris Chu sedang bekerja sama dengan Pak Do untuk mengkhianatinya. Di tempat lain, Kang Ja menceritakan kejadian tadi ke Gong Ju. Dia ngerasa sangat sedih karena seolah nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk ngelindungin Ahran. Karena itu, Kang Ja pun meminta bantuan Gong Ju untuk menyelidiki latar belakang Pak Do sebagai direktur yayasan demi mendapatkan senjata untuk melawannya. Sedangkan Kang Ja sendiri memutuskan untuk kembali sekolah dan gak bikin ulah sembari melindungi Ahran dan menunggu informasi dari Gong Ju. Tanpa nunggu peluit lomba 17-an, anak buah Gong Ju langsung menjalankan misi. Bahkan mereka juga berhasil memasang CCTV di rumah Ketua Hong, men. Di sana, mereka mengetahui kalau otak dari semua ini adalah Ketua Hong. Maka dari itu, mereka menunggu dan memantau Ketua Hong dan Pak Do untuk mengetahui hubungan dan rencana jahat mereka berdua. Sedangkan di rumah, suami Kang Ja tiba-tiba membuka tas Kang Ja dan nemuin kartu pelajar di dompet, lalu segera mengambil dan berhasil menyembunyikan kartu itu tepat di saat Kang Ja dan ibunya datang, men. Keesokan harinya di sekolah, demi menjilat Ketua Hong lewat sangte, Wakasek ngerombak dan menentukan tempat duduk para murid berdasarkan nilai dan peringkat kelas dengan dalih untuk persiapan ujian. Dia beralasan kalau hal itu dilakukan agar murid-murid yang di peringkat bawah makin semangat belajar agar bisa duduk di bangku depan. Tapi tentu aja dengan privilege-nya, hal itu dimanfaatkan Sangte agar bisa duduk sebelahan sama Ahran. Dan begitu kelas isinya cuma murid doang, Sangte ngasih pengumuman kalau dia bakal bikin grup belajar yang berisi maksimal 5 orang dan menjamin nilai ujian mereka bakalan bagus. Dan kalau mau join grup belajarnya, mereka harus daftar dan join ke dalam grup chatnya. Di sisi lain, Gong Ju lagi rapat wali murid dengan Wakasek bersama beberapa wali murid lain nih ceritanya. Ternyata pertemuan itu adalah ajang untuk menyogok Wakasek agar nilai ujian anaknya bisa bagus. Otomatis hampir semua yang diundang bersedia nyogok Wakasek demi nilai anak-anak mereka dong. Tapi tidak dengan Gong Ju dan salah seorang murid lain. Tentu aja Wakasek pun mendiskreditkan mereka dan memberikan perlakuan yang beda dengan wali murid yang menyogoknya. Singkat cerita, UTS pun akhirnya tiba. Para murid melaksanakan ujian mulai dari olahraga, bahasa Inggris, sampai seni vokal. Do you call? Step by step, ooh baby, gonna get to you go. Hingga saat ujian vokal selesai, sang guru mendapat pesan dari seorang wali murid yang intinya dia nyogok biar anaknya dapat nilai bagus. Ternyata hal itu udah lama terjadi dan para murid juga tahu kalau misal orang tua mereka punya kuasa dan mampu buat nyogok, nilai ujiannya pasti bagus. Begitu juga sebaliknya. Sampai pas ujian terakhir sedang berlangsung, Jung Hee tiba-tiba sakit perut dan pamit ke toilet nih, men. Lah kok diikutin diem-diem tuh sama Kang Ja. Siapa sangka ternyata Jung Hee nyamperin Sangte yang lagi ngebagiin soal ujian dan kunci jawaban ke anak-anak yang bergabung dengan grup belajarnya. Di situ Jung Hee ngemis-ngemis ke Sangte agar diizinin masuk ke dalam grup. Karena kalau sampai nilai ujiannya jelek, dia bakal dikirim ke Amerika sama ortunya. Lah kok dia ngizinin, men. Tapi dengan syarat, Jung Hee harus berani ngelawan Kang Ja dan harus berpihak ke dia. Mau gak mau, Jung Hee setuju dong. Sampai gak lama, Kang Ja nongol karena udah tahu rencana busuk mereka tentang grup belajar yang dibuat Sangte. Namun apesnya, pas mau ngerampas semua soal dan kunci jawaban itu. Abis ngerawat lukanya, Kang Ja segera ngelaporin kebocoran soal itu ke Pak No yang lagi ada di kantor, men. Walaupun gak mau ngasih tahu pelakunya, tapi Kang Ja mastiin kalau ada monster di sekolahnya.
Saat di rumah, Kangja memberikan makan malam buat suami dan ibu mertuanya yang sedang menonton TV. Di sini, Kangja nggak sengaja ngelihat Menteri Kang yang sedang melakukan belusukan karena mau nyalon jadi presiden. Diberitakan kalau Menteri Pendidikan adalah orang yang terkenal sangat baik dan berjasa buat dunia pendidikan masyarakat Korea. Karena itu, Kangja jadi kepikiran buat mengadukan kasus kemarin ke dia. Dan singkat cerita, ujian dimulai nih. Terlihat Pak No sedang mendatangi Wakasek buat ngaduin tentang kebocoran soal dan jawaban ujian. Namun tentu aja Wakasek ngejawab dengan ngeremehin gitu. Sampai gak lama Kangja nongol untuk bersaksi. Bahkan berani nyebutin satu persatu nama pelakunya, lalu meminta agar mereka disidang. Dikumpulin ya akhirnya si para pelaku. Dalam sesi interogasi, mereka kompak ngejawab dengan jawaban yang sama seperti yang dikatakan Wakasek, seakan udah janjian gitu. Dan begitu giliran Jung Hee mau ngejawab, dia terlihat seperti bimbang antara jujur atau tidak, men. Tapi karena dia takut dikirim ke Amerika sama orang tuanya, akhirnya dia pun berbohong dan mengatakan hal yang sama seperti yang lain. Alhasil, mau gak mau, Kangja harus kalah lagi dengan permainan itu. Singkat cerita, ujian kelar dan nilai ujian juga udah keluar. Tentu aja, nilai para murid yang ikut kelompok belajar sangte bagus-bagus dong. Sementara Ahran yang gak gabung kelompok itu harus merasakan kesedihan karena lagi-lagi nilainya turun. Sampai tiba-tiba para siswa dibikin heboh karena ada salah satu wali murid yang memprotes Wakasek karena nilai ujian anaknya turun meskipun dia udah nyuap. Ya meskipun sogokannya gak sebanyak wali murid lain sih, tapi si wali murid tersebut tetap minta keadilan atas janji Wakasek sebelumnya. Nah, karena dengar teriakan wali murid itu, Pak No pun masuk karena khawatir akan terjadi sesuatu. Dan disitulah Pak No pun akhirnya tahu kalau selama ini Wakasek main kotor dengan cara menerima suapan dari wali murid. Bahkan Kangja juga sempat nyaksiin kejadian itu dari jauh. Karena itu Pak No ngajak Wakasek ngobrol berdua di lapangan untuk menyelesaikan masalah itu. Soalnya Pak No nggak terima aja Wakasek yang selama ini selalu mengedepankan prinsip yang tidak memperbolehkan adanya kekerasan, korupsi, atau suap di sekolah justru melakukan semua itu dan bungkam tentang masalah kebocoran soal. Namun siapa sangka Wakasek malah membongkar aksi penyuapan ayah Pak No untuk membeli posisi sebagai pengajar buat Pak No. Ngedenger itu, Pak No pun langsung speechless, man. Malam harinya, Kangja mencari informasi tentang Menteri Kang yang besok akan melakukan belusukan di daerahnya. Karena itu, Kangja mempunyai ide menulis surat untuk mengadukan tentang insiden Jin Yi. Dia juga menulis kalau masih banyak murid yang mengalami pengebulian di sekolah. Dan bener aja, besoknya pas Menteri Kang mulai belusukan di daerah rumah Kangja, dia langsung disodorin surat yang ditulis Kangja kemarin. Begitu ngebaca sekilas tuh surat, Pak Menteri pun nawarin Kangja masuk ke mobilnya agar Kangja bisa nyeritain semuanya. Dan begitu dirasa udah tahu semuanya dari Kangja, dia pun berjanji bakal nyelesain masalah itu secepatnya. Yang tentu aja, hal itu sangat melegakan bagi Kangja dan sangat berterima kasih ke Menteri Kang. Akhirnya, Kangja lagi-lagi nyamperin Gongju buat ngasih tahu apa yang dia lakuin tadi. Dia sangat optimis karena udah nyari tahu informasi mengenai Menteri Kang di internet yang semuanya nunjukin kalau Menteri Kang baik, jujur, dan gemar menabung. Menabung benih kali ya. Namun tiba-tiba mereka dipanggil anak buah Gongju karena ada yang aneh pada CCTV yang mereka pantau, men. Dan ternyata mereka ngelihat kalau Menteri Kang tandang ke kediaman Ketua Hong dengan maksud agar Ketua Hong segera menyelesaikan masalah di yayasan sekolahnya. Soalnya dia habis dapat laporan dari siswi yang sekolah di sana. Pokoknya dia nggak mau sampai ngedengar keluhan dari murid maupun masyarakat yang dianggap nggak ngerti apa-apa gitu. Remuk, hancur, lemes, musnah sudah harapan Kangja karena Menteri Kang yang dia anggap sebagai sang malaikat penolong ternyata nyambe, men. 아니 어떤 정신 나간 것이 애들 우는 소리 내 귀에 들리. Bersambung. Lumayan lah, tinggal 2 part lagi. Buat para balsemers, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Storynema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya.
Bye.